Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 4A, B, C, dan D? Hari ini kita kembali belajar IPS. Setelah hari Jumat yang lalu kita membahas beberapa pembahasan tentang ini ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang SDA. Ingat ya, sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alamnya dan daerah persebarannya. Nah, bagi kalian yang benar-benar mengingat pelajaran IPS, pembelajaran ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, tapi mungkin untuk sekarang akan lebih perinci lagi. Ya, jadi silahkan didengarkan, silahkan disimak, jangan bosan-bosan. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jenis sumber daya alam. Nah, kalau kita bicara tentang sumber daya alam, masih ingat ya pengertian dari sumber daya alam? Apa sih itu pengertian sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang sumber daya alam itu berdasarkan pembaruannya atau berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam itu terdiri dari dua jenis. Pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa perbedaannya? Mari kita lihat bersama. Oke. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang selalu tersedia, selalu available gitu ya. Ada selalu di alam, dan kalau kita pakai sumber daya alam itu bisa kembali dihasilkan dengan mudah gitu. Keberadaan sumber daya alam ini hampir setiap saat selalu tersedia. Contohnya apa? Seperti air, udara, hewan, dan tumbuhan. Ibu rasa kalian sudah tahu ya. Tapi meskipun sumber daya alam ini dapat diperbaharui, nah ada beberapa kasus di mana beberapa sumber daya alam ini bisa tercemar. Nah, untuk itu karena kalau misalkan dia tercemar, apakah kita bisa menggunakan sumber daya alamnya? Tidak. Maka dari itu meskipun dia tersedia di alam, kita harus tetap menjaga kelestariannya agar sumber daya alam itu bisa tetap kita gunakan. Ya, misalkan kayak air itu kita jaga jangan sampai tercemar, ya kan, jangan sampai terkena limbah pabrik sehingga tidak bisa kita gunakan, sehingga dia beracun, gitu kan. Terus udara juga kita jaga kebersihannya. Hewan pun juga jangan diburu sembarangan misalnya. Kalau tumbuhan juga jangan menebang pohon atau menebang hutan sembarangan. Nah, itu bentuk dari kepedulian kita terhadap lingkungan kita, gitu ya. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Apa itu? Kalau kita bicara tentang sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, itu artinya adalah sumber daya alam tersebut tidak bisa dihasilkan kembali setelah digunakan. Meskipun misalkan bisa, tapi butuh waktu yang sangat lama sampai berjuta-juta tahun. Barulah kemudian sumber daya alam itu bisa kita gunakan kembali atau bisa dihasilkan. Nah, sumber daya jenis ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa atau menjadi 3 kelompok. Pertama adalah sumber daya alam bahan energi. Nah, sumber daya bahan energi ini adalah seluruh jenis bahan tambang yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit energi. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, batu bara. Kemudian ada sumber daya alam logam. Tadi ada energi, sekarang logam. Logam itu contohnya seperti bahan-bahan tambang yang berwujud biji. Nah, contohnya biji besi, emas, perak, timah, batu bara, dan sebagainya. Lalu kemudian adalah sumber daya alam bukan logam. Apa itu sumber daya alam? Dia berupa batuan ataupun mineral. Jadi beda ya. Kalau logam dia berbentuk biji, kalau dia logam berarti dia berupa batuan atau mineral. Itu ya. Nah, dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Contohnya belerang, granit, pasir kuarsa, aspal, intan, fosfat, dan sebagainya. Gitu ya. Selanjutnya. Oke, tadi kita membahas tentang jenis sumber daya alam. Nah, sekarang kita berbicara tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, negara kita ini memang memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah ya, tapi meskipun berlimpah tetap kita harus jaga kelestariannya. Ya, jangan sampai kita kekurangan hanya karena kita tidak menjaga kelestariannya.
Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu pertama nih, penggunaan tanah. Penggunaan tanah itu biasanya kita manfaatkan untuk apa? Misalkan jadi kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, yang dimana kita menggunakan tanah kan untuk menumbuhkan tanaman tersebut. Kemudian ada industri berbahan baku tanah kayak tanah liat, dan juga sebagai alas tempat kita tinggal kan. Jadi kalau bangunan rumah itu kita taruhnya di tanah kan, ya kan, sebagai alasnya atau sebagai penopangnya gitu. Kemudian ini bukan tanah nih, ini harusnya adalah air ya, sorry ya, ini itu harusnya adalah air. Ibu ganti dulu ya. Nah ini yang benar, kita cek lagi. Nah air itu bisa sebagai habitat jenis hewan air ya kan, kuda laut, ikan, cumi dan sebagainya. Terus ada budaya rumput laut, rekreasi ya bagi kalian suka main di tepi pantai atau di daerah pantai. Nah, jadi ajang rekreasi kan. Terus ada irigasi, jadi PLTA, pembangkit listrik tenaga air, kemudian ada jalur transportasi air, sumber mata pencarian nelayan dan sebagainya. Kalau transportasi air tahu ya, kayak di pelabuhan itu kan dia ada kapalnya menggunakan air untuk berlayar kan gitu. Kemudian ada udara. Kalau pemanfaatan udara tuh misalnya kayak transportasi udara, pembangkit listrik, sarana olahraga angin dan sebagainya. Jadi pemanfaatan sumber daya alam itu sangatlah banyak, dan dimana kita harus menjaga kelestarian dan ketersediaannya, meskipun sumber daya alam itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apalagi yang tidak dapat diperbaharui, maka kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Kalau perlu kita menggunakan sumber daya alam atau sumber daya alam yang dimana bisa menghasilkan energi yang alternatif. Jadi kita menggunakan alternatif yang lain untuk bisa mengurangi pemakaian sumber daya alam tersebut ya. Oke, selanjutnya persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, Indonesia ini kaya sekali akan sumber daya alam yang tadi kita udah sebutkan, terus tersebar pula di beberapa atau di berbagai kepulauan di Indonesia. Nah, yuk kita cek persebaran beberapa sumber daya alam di Indonesia. Pertama ada persebaran hasil pertanian. Ini Ibu minta kalian coba dipahami, dipelajari, dihafalkan kalau bisa, karena ini akan masuk ke soal ujian kalian nanti ya. Nih misalkan kayak padi itu daerah persebarannya di mana? Ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa dan sebagainya. Terus ada jagung itu ada di Jawa Tengah. Bagian Jawa Tengah di bagian mananya? Di bagian Wonosobonya, di Semarang, Jepara dan Rembang gitu kan. Terus ada Jawa Timur, ada Bekusi di Madura dan sebagainya. Ini dibaca-baca ya, diingat-ingat, karena nanti akan masuk ke soal ujian kalian gitu. Jangan sampai nggak tahu ya. Terus kemudian ada tebu tuh banyak di mana? Di Jawa Barat, Jawa Tengah, tembakau, teh, kopi, coklat. Nah ini silahkan kalian pelajari, karena ini Ibu udah berikan materinya, kalian tinggal baca aja, tinggal dipahami aja ya. Ini persebaran hasil kehutanan ya. Terus ada, kalau jenis hutan itu kan banyak, ada kayu cendana, ada akasia, rotan, jati, semuanya itu termasuk jenis hasil hutan. Terus ada hasil peternakan, ada sapi, kerbau, kuda, ayam juga termasuk, kelinci pun sebenarnya juga, tapi yang Ibu fokuskan adalah sapi, kerbau dan kuda dulu. Oke. Kemudian ada persebaran hasil pertambangan. Hasil pertambangan ini salah nih, ini harusnya pertambangan ya. Ini harusnya pertambangan. Nah ini kalian baca ya, dipahami, nanti akan Ibu tanya. Oke ya, itu aja ya dari Ibu. Semoga bisa kalian pahami, karena sebenarnya udah pernah kita bahas sebelumnya, cuma mungkin lebih rinci ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan untuk tugasnya Ibu berikan tugasnya pakai quizzes ya. Silahkan dibaca dulu, dipahami dulu, baru kalian bisa menjawab soal quizzesnya gitu ya. Jadi kalau kalian belum buka materi ini, jangan coba-coba untuk
buka kuisisnya, takutnya nanti kalian malah bingung ya, malah nggak tahu. Jadi dibaca dulu, pahami dulu materinya, baru kalian kerjakan kuisisnya. Oke, sekian dari Bu Nindi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.